Nggak ada urusan. Mau bensin, mau beras, harganya naik 3 kali lipat. Kalau nggak punya duit, nggak usah makan. Tapi Gus, ini buat keliling jualan. Dasar lintah darat. Ingat Gus, kalau mati, harta nggak dibawa. Palingan cuma dibawa ke liang lahat doang. Liang lahat saya nanti. Saya semen pakai plastik biar elit. Pergi kalian. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sep, kamu lihat si Agus tadi? Gila ya, dunia lagi krisis, orang susah nyari bensin buat kerja, dia malah numpuk bensin di rumahnya, sampai bau napasnya aja mungkin bau oktan 92. Sabar, Lang. Setiap perbuatan ada timbangannya. Si Agus itu sedang diuji dengan rasa cukup yang tidak pernah datang. Sabar, masalahnya dia itu sombongnya nggak ketulungan. Masa tadi Pak Andi mau beli seliter aja nggak dikasih kalau nggak bayar mahal. Padahal itu buat modal jualan kerupuk. Keserakahan itu seperti minum air laut, Lang. Semakin diminum, semakin haus. Kita doakan saja dia sadar sebelum ditegur sama yang punya alam. Teguran mah biasanya lewat kalau buat orang modelan dia. Harus dikasih shock terapi itu mah. Kalau terus dibiarkan, orang kampung bisa-bisa pada berhenti kerja semua, cuma gara-gara dia. Yang berhenti itu bukan kerjaannya, tapi harapannya. Itu yang lebih berbahaya. Iya juga sih, perut lapar itu bisa bikin orang neka. Makanya, orang yang menghalangi rezeki orang lain biasanya tidak sadar sedang menggali lubangnya sendiri. Jeng Siva, sudah dengar belum? Si Agus itu semalam saya lihat ada truk masuk ke rumahnya. Isinya bukan main, plastik-plastik besar sama jeriken bensin. Kayaknya dia mau monopolis kampung. Astagfirullah, Bu Marni. Padahal kita lagi susah begini. Listrik sering mati, bahan pokok mahal. Kok ada ya orang setega itu? Benar Bu, tadi saya mau beli bensin buat motor tua saya, biar bisa jualan ke desa sebelah. Malah diusir. Katanya kalau nggak sanggup bayar mahal, mending sepeda motornya didorong saja. Halah, si Agus itu memang dari dulu udah bau-bau pelit. Dulu aja pas pengajian sumbangannya cuma doa. Itu juga doanya minta dilancarkan rezeki sendiri. Cih, saya dengar juga, dia jual berasnya diam-diam keluar kampung dengan harga tinggi. Wah, makin jadi-jadi saja itu orang. Sudah kayak raja minyak saja lagaknya. Kalau begini terus, orang kecil seperti saya mau makan apa, Bu? Rezeki memang dari Tuhan, Pak. Tapi kadang diuji lewat manusia juga. Satu, dua, tiga. Sebentar lagi harga bensin naik lagi. Semua orang bakal sujud-sujud di depan kaki saya minta bensin. Plastik ini juga. Nanti kalau pabrik tutup, orang mau bungkus barang pakai apa kalau bukan pakai punya saya? Ide brilian, Agus. Kamu memang ditakdirkan jadi orang kaya. Biarin aja warga kuar-kuar. Paling cuma iri. Asep sama Galang itu sok suci sama sok jagoan. Nanti kalau mereka kelaparan juga bakal ngemis ke sini. Saya bakal kasih harga 10 kali lipat khusus buat mereka. Hah? Pasti di luar ada pembeli. Gus, Bapak datang ke sini baik-baik sebagai ketua lingkungan. Warga lapor bau bensin di rumah kamu menyengat sekali. Itu bahaya, Gus. Apalagi ini krisis. Jangan ditimbun. Kasihan warga. Bahaya apa, Pak RT? Ini rumah saya, barang saya beli pakai duit saya sendiri. Emang ada undang-undangnya dilarang nyimpen barang di rumah sendiri? Bukan soal hukum saja, Gus, tapi soal kemanusiaan. Banyak balita butuh susu, banyak bapak-bapak butuh bensin buat narik ojek. Kamu nggak kasihan? Kasihan nggak bikin saya kaya, Bu Syifa. Bapak-bapak ojek itu males aja.
Pak RT mending pulang deh sebelum saya laporin balik karena mengganggu kenyamanan bisnis saya. Ini bukan cuma soal kamu, Gus. Ini bisa membahayakan satu kampung. Kalau takut bahaya, ya jangan tinggal dekat saya, Pak. Hati-hati Gus, kadang yang kita anggap untung justru jadi awal musibah. Gagal maning. Pak RT aja dipulangkan sama si Agus. Bener-bener itu orang hatinya udah jadi beton. Sudahlah Lang, saya ikhlas. Saya jualan kerupuk jalan kaki saja besok. Mungkin memang jalannya begini. Ingat satu hal Pak Andi, bumi ini punya cara sendiri untuk membuang beban yang terlalu berat. Agus sedang menabung bebannya sendiri, kita tunggu saja saatnya. Set, jangan main teka-teki mulu lah. Gemes saya pengen nendang pagar rumahnya. Saya heran, kok bisa ya orang setega itu hidup tenang? Tenang di luar, belum tentu tenang di dalam. Saya cuma takut anak istri saya nggak makan besok. Rezeki tidak akan tertukar, Pak. Tapi cara kita mencarinya, itu yang diuji. Kalau nanti dia kena apa-apa, jujur saya nggak kaget sama sekali. Aduh, kok hari ini panas banget ya? Bau bensin ini makin kuat. Tapi nggak apa-apa, makin bau, makin banyak duitnya. Suara apa itu? Waduh, tumpukan plastiknya goyang. Jangan jatuh. Ini aset berharga saya. Tolong. Tolong, ada ledakan kecil sama suara ambruk dari rumah Agus. Cepat, dobrak pintunya. Bawa air. Gila, ini bukan rumah lagi. Ini tempat pembuangan sampah akhir. Gus, Agus, di mana kamu? Astagfirullah, lihat itu. Dia tertimbun di bawah tumpukan jerigen dan plastik. Cepat bantu. Hati-hati semua, jangan sampai ada percikan api. Bau bensinnya parah banget. Ini kayak bom waktu dari awal. Sudah dengar, Agus nggak tertolong. Katanya dia keracunan uap bensin sama sesak napas karena tertutup lapisan plastik yang dia timbun sendiri. Sumpah Sep, itu yang namanya senjata makan tuan. Dia mati gara-gara barang yang dia sayang-sayang lebih dari nyawanya sendiri. Itulah azab dunia, Lang. Apa yang kita cintai secara berlebihan akan menjadi jerat bagi kita sendiri. Semoga jadi pelajaran buat kita semua. Sep, kok ini tanahnya keras banget ya? Padahal kemarin hujan. Aneh ini Pak RT, cangkul saya sampai patah dua. Tanah di lubang Pak Agus ini kaku sekali, kayak tekstur plastik keras laminating. Coba siram air dulu, mungkin tanahnya padat. Bukan tanahnya yang keras, Pak. Tapi mungkin buminya enggan menerima orang yang selama hidupnya menahan hak orang lain. Lihat itu. Pas jenazahnya dimasukkan, kain kafannya malah jadi kaku dan mengkilap kayak plastik. Benar-benar kena azab. Sudah, jangan bicara sembarangan. Ayo, kita selesaikan pemakaman ini. Sep, saya janji deh, mulai besok kalau punya gorengan satu, saya bagi setengah sama kamu. Takut saya kalau mati jadi plastik laminating begini. Alhamdulillah kalau kamu sadar, Lang. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, bukan yang menupuk harta sampai mati tertimbun olehnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa
tonton video lainnya.